kesengsaraan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sebuah nyanyian yang terkenal 2 tahun yang lepas, dunia berduka, mengisahkan bagaimana ketika COVID-19 terjadi, dunia penuh dengan kedukaan karena kehilangan orang tersayang. Tidak mengedepankan kedudukan kaya besar miskin. Ketika COVID melanda, seluruh dunia berduka. Pembesar-pembesar manapun pada masa itu semuanya penuh dalam kedukaan. Kenapa? Karena orang yang sangat disayangi itu telah meninggal. Sakit, maka kedukaan dunia itu terjadi. Maka lahirlah satu nyanyian yang berkata dunia berduka. Dan pada hari ini, kalau kita mengingat 2000 tahun lebih yang lalu, hari ini, saat ini, Allah juga berduka. Dia sangat berduka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka pagi ini saya akan bawa kita pada satu tema, yaitu Allah. Allah berduka hari ini karena anak satu-satunya yang Dia kasihi telah disiksa, menderita buat saya. Sedangkan dunia hari ini bersukacita menganiaya Dia, memukuli Dia. Tetapi saat ini, jam ini, waktu ini, Allah sedang berdoa. Maka saat ini, waktu ini dan sebentar nanti, Yesus berteriak dari atas kayu salib yang berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Tetapi manusia tidak menghiraukan teriakan Yesus di kayu salib yang penuh dengan kesengsaraan. Manusia tidak memperdulikan pada waktu itu Yesus sangat menderita. Namun jauh di atas sana, di surga, Allah sedang berduka. Sehingga ketika Yesus berteriak meminta, karena saat itu tidak ada orang yang sudah bersama dengan Dia, Allah memalingkan muka. Allah dengan penuh kedukaan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya kebaktian Paskah ini sesuai dengan teks yang kita baca, saya akan membawa kita melihat ada 4 hal. Apa yang menyebabkan Allah berduka? Apa menyebabkan Allah penuh dengan kedukaan pada hari ini? Yang pertama, kita melihat di dalam ayat yang ketiga, Allah berduka karena Yesus. Hari ini Yesus sedang dihina. Jam ini, saat ini, dalam keseronokan tentara Romawi menghina Yesus. Dan saat itulah, saat inilah Allah penuh dengan kedukaan. Bayangkan kalau anak kita sendiri sedang dihina. Bayangkan kalau anak kita yang kita kasihi saat ini di depan mata kita, dia sedang dihina oleh orang-orang yang tidak tahu sebenarnya asal-usul kesalahannya. Bagaimana perasaan kita sebagai bapa? Bagaimana perasaan kita sebagai ibu? Bagaimana perasaan kita sebagai keluarga? Pasti kita penuh dengan kedukaan. Pasti kita akan menangis dengan cucuran air mata kita. Kenapa? Karena anak kita yang kita kasihi sedang dihina di depan mata kita. Sama halnya Yesus sedang hari ini sedang dihina. Bagaimana penghinaan itu terjadi kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara? Mari kita melihat di dalam Matius 27 ayat 27 dan 13.
dia ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalib. Ini merupakan satu penghinaan yang amat sangat terhadap Yesus. Dia dikenakan pakaian ungu. Kalau di dalam tradisi orang Israel, pakaian ungu itu merupakan pakaian kerabat derajat yang ada di istana. Tetapi kalau dari konteks kerjaan Romawi, askar Romawi, pakaian ungu itu adalah pakaian orang yang mati. Bagi askar yang mati dalam pertempuran. Ketika askar orang Romawi, pegawai askar orang Romawi yang mati dalam peperangan, dan mereka akan dikuburkan, dan pakaian ungu lah yang diletakkan sebagai kain kafan untuk mereka. Bayangkan, Yesus dihina dengan menggunakan pakaian ungu, pakaian tanda kematian bagi orang pada waktu itu di mata orang kerajaan Romawi. Tetapi di mata kerajaan orang Israel, pakaian ungu itu merupakan pakaian kerabat kebesaran raja. Ini menunjukkan satu penghinaan. Kalau kita ambil konteks dari segi orang Israel, itu menunjukkan pakaian ungu itu adalah menunjukkan orang yang melakukan pemberontakan, ingin menjadi raja tetapi gagal. Dia mau menjadi raja, dia mau menjadi pemimpin, lalu dia mengadakan satu pemberontakan untuk merebut jabatan raja. Dan namun ketika dia tidak dapat, lalu dikenakan pakaian itu sebagai satu penghinaan kepada orang itu yang menunjukkan engkau mau menjadi raja, tetapi hari ini kau tidak dapat menjadi raja. Nah, ini pakaianmu. Itu kan satu penghinaan terhadap Yesus. Kenapa? Karena orang mengatakan bahwa Yesus itu sebagai raja. Dan memang Yesus adalah raja. Dia raja surga. Datang dari surga ke dunia ini. Rajanya itu bukan raja pemerintah secara politik, tetapi raja Yesus itu adalah raja untuk keselamatan bagi dunia ini. Namun orang-orang pada masa itu tidak memahami kenapa Yesus itu disebut sebagai raja. Dan ketika dia dijatuhkan hukuman salib oleh Pilatus, maka askar-askar Romawi mereka mengenakan pakaian ungu. Hai, engkau ingin menjadi raja. Nah, ini pakaianmu. Kalau engkau tidak boleh menjadi raja kepada orang Israel, cukuplah engkau menjadi raja di depan kami. Lalu mereka mengenakan pakaian itu kepadanya. Lalu mereka sujud menyembah. Dan hati Bapak termasa itu sangat penuh. Bukan itu saja, Bapak Ibu saudara-saudara, mereka juga mengenakan kepadanya mahkota duri. Mahkota duri itu juga merupakan satu penghinaan, juga melambangkan kepada pemberontakan orang yang ingin menjadi raja. Karena mahkota itu merupakan lambang seorang yang telah dilantik, yang telah disahkan sebagai raja untuk satu bangsa. Tetapi karena Yesus itu sudah hukum salib, maka orang-orang Romawi, askar Romawi itu menganyamkan mahkota duri, lalu dimasukkan di kepalanya. Dan mahkota duri itu bukan satu mahkota yang enak, yang baik untuk dipakai oleh Yesus. Tetapi ketika mahkota itu dimasukkan ke kepala Yesus, duri itu telah melukai kulit kepala Yesus sehingga darah mengalir dari kepalanya meleleh sampai ke mukanya. Sehingga dikatakan di dalam satu tafsiran, ya sampai Yesus tidak boleh melihat dengan matanya karena dipenuhi dilumuri dengan darah oleh duri yang telah menusuk di kepalanya. Betapa sakitnya Yesus pada masa itu, betapa pedihnya dia menanggung luka itu, dan sambil itu juga mereka memberi sebatang bulu kepadanya. Bulu itu merupakan tongkat. Tongkat bagi seseorang sebagai pemimpin. Dan tongkat itu hanya layak dipegang oleh pemimpin dan raja dan oleh imam. Tetapi mereka memberi tongkat bulu kepadanya, menghina dia. Engkau pemimpin, nah ini tongkatmu sebatang bulu. Bukan sampai di sana saja. Mereka mengambil bulu itu lagi dan memukul di atas kepala. Bukan sampai di sana saja, Bapak Ibu saudara-saudari. Penghinaan yang dilakukan terhadap Yesus, mereka menghina. Ludah itu merupakan satu penghinaan yang teramat sangat dari seorang manusia kepada manusia yang lain.
ketika seorang meludah kita dengan ludahnya, itu merupakan penghinaan yang terpaling sangat terhadap seorang manusia. Ludah itu merupakan satu penghinaan bahwa manusia itu sama sekali tidak ada artinya. Manusia itu sama sekali tidak ada gunanya. Dan ludah itu juga membawa arti bahwa manusia itu lebih jahat daripada seekor anjing yang kurap ataupun dari sampah yang sudah bau busuk di luar sana. Itu tanda ludah. Kalau seseorang itu ludah kita, bahwa harga diri kita sudah tidak ada lagi. Kalau seseorang sudah meludah kita, bahwa diri kita ini sudah tidak ada meruah lagi. Siapapun kita sebelumnya, kalau ada seorang anak kecil datang meludah kita, bahwa engkau itu sudah tidak ada apa-apa lagi artimu bagi orang lain. Itu merupakan penghinaan yang dilakukan terhadap Yesus. Dan atas penghinaan ini, ketika Allah melihat anaknya yang sangat dikasihinya itu dihina, maka Allah menangis. Tetapi penghinaan itu terjadi karena apa? Itu adalah karena pemberontakan kita, dikatakan di dalam ayat seterusnya. Yesus itu dihina karena kejahatan kita. Yesus itu dihina karena dosa kita yang kita lakukan. Maka dia dihina. Tapi pada waktu ini, orang-orang Yahudi itu bersuka cita. Mereka memikir mereka sudah menang karena mereka boleh menyalibkan Yesus, karena mereka boleh menghukum Yesus. Dan pada waktu ini askar-askar Romawi itu sangat bersuka cita. Yesus itu diludah bukan satu kali, Yesus itu diludah bukan dua kali, tapi Yesus itu diludah sampai seluruh mukanya itu dibasahi dengan ludah. Apakah Anda pernah diludah? Kalau Anda pernah diludah, bagaimana perasaan Anda? Kalau anak Anda pernah diludah, bagaimana perasaan kita sebagai ibu bapa? Bayangkan. Coba tiba-tiba ada orang datang lalu meludah salah seorang anak kita di depan ini pagi ini. Dia mengatakan, "Ping!" Dengan mukanya penuh dengan ludah. Bagaimana perasaan kita sebagai ibu bapa? Bagaimana hati kita? Apakah kita tidak marah? Mungkin kita boleh mengambil apa saja yang keras dekat kita. Pasti saya percaya dengan tanpa kita berpikir 2-3 kali, kita akan terus memukul orang yang meludah anak kita. Apakah dengan kayu di tangan kita, dengan batu di tangan kita, kita akan melempari dia, orang yang meludah. Dan kemudian kalau kita diludah, kita tidak akan tumbuh sabar. Tetapi ketika Yesus diludah, bayangkan hati Bapa yang sangat berbeda. Karena aku memberi anakku karena dosa dunia. Aku memberi anakku karena kejahatan dunia. Aku memberi anakku supaya dunia diselamatkan. Tetapi ini yang dunia lakukan kepadanya. Kamu menghina, kamu meludah, kamu mengukur. Dan lalu mereka sujud menyembah. Sujud askar Romawi pada masa ini bukan satu sujud penghormatan, tetapi satu sujud penghinaan yang mengatakan, "Hai engkau raja orang ini, inikah engkau? Kalau engkau raja, kenapa engkau hari ini kami ludah? Kenapa engkau hari ini kami kenakan mahkota dulu?" Lalu mereka mengambil Yesus dan membawa-Nya keluar untuk disembelih. Jadi Allah berduka hari ini karena Yesus anaknya yang dikasihinya itu sudah dihina oleh dunia. Dunia bertawa liar, dunia bergembira menghina Yesus, tetapi Allah di surga sedang menghina. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, hari ini
orang misioneri datang ke tempat kita hampir lebih 90 tahun. Pada masa itu suku kita menghina mereka. Suku-suku kita menolak mereka. Dan para penginjil yang pergi memberitakan Injil pada masa itu juga dihina. Mereka diludah. Mereka disuruh tidur bersama dengan anjing. Tetapi itu terjadi karena kita belum mengenal Tuhan. Tapi saat kita sudah menerima Tuhan, kalau sehari ini kita jemaat Tuhan, masih juga menghina hamba-hamba Tuhan, masih juga menghina firman Tuhan yang diberitakan di dalam gereja, dan itu juga membuat hati Allah berduka. Karena kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tetap menghina hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara, cukuplah Yesus dihina dan membuat hati Allah berduka lebih 2000 tahun yang lalu. Untuk kita sebagai anak Tuhan hari ini, mari kita menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati Yesus dengan kita taat kepada firman Tuhan di dalam hidup kita. Hal yang kedua, apa yang menyebabkan Allah itu berduka? Yang kedua, Allah itu berduka ketika Yesus disengsarakan. Ayat kita 50, ayat 53, ayat 3. Yang penuh dengan sengsara. Kita lihat dalam Matius 27 ayat 26. Matius 27 ayat 26. Lalu ia membebaskan Barnabas bagi mereka, tetapi Yesus disesatkan lalu diserahkannya untuk disalib. Kata disesatkan itu membawa arti disakiti tanpa belas kasihan, penuh kemarahan dalam kebencian. Itu arti disesatkan. Sekali lagi, disesatkan itu adalah disakiti tanpa belas kasihan, penuh dengan kebencian. Itu arti disesatkan. Jadi ketika Pilatus telah mendengar teriakan daripada orang-orang Israel yang dihasut oleh para imam dengan berkata, salibkan dia, enyahlah dia, salibkan dia, bebaslah Barnabas bagiku. Lalu Pilatus berkata, sekarang ini aku menyerahkan dia untuk kamu, tetapi aku akan menyuruh para Romawi ini menyesahkan Yesus terlebih dahulu. Setelah dia disesahkan, saya akan lepaskan Yesus sebagai hukuman kesalahan yang dilakukan oleh Yesus menurut kamu. Tetapi orang-orang Yahudi pada masa itu bersama dengan imam berkata begini, kami sanggup darahnya ditanggung ke atas kami dan keturunan kami. Dan Pilatus tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu Pilatus berkata, kalau begitu Barnabas saya lepas bebaskan, dan Yesus saya serahkan untuk Anda supaya disalib. Lalu Yesus dibawa untuk disesatkan. Itu bermaksud ketika Yesus disesatkan, dia sangat sengsara sekali. Dia sangat sengsara sekali. Bagaimana dia sengsara? Pertama, dia dicambuk dengan duri sehingga kulit dan dagingnya tercari keluar bersama dengan duri pada cambuk. Ini kesengsaraan yang Yesus alami. Cambuk itu diikat dengan tali. Talinya panjang sekitar 1 depak. Dan cambuk itu adalah batu diikat dengan tali. Dan batu itu sekitar beratnya 1 kilo. Itu besi. Dan di dalam bulatan besi ini dikatakan cambuk ini, durinya yang dipakai untuk mencambuk Yesus itu panjang durinya 1,5 inci panjang durinya. Bayangkan, coba Anda pikirkan paku yang panjangnya 1,5 inci, hampir panjang ini. Itu panjang duri yang melilit besi yang hampir 1 kilo beratnya dan diikat dengan tali. Dan
cambuk itulah yang dicambuk ke atas badan Yesus. Lalu dipukul tanpa ada pakaian pada badan Yesus. Dia dipukul, dan ketika cambuk itu melekat di belakang Yesus, duri yang hampir kurang lebih 1,5 inci panjangnya itu telah masuk semuanya di dalam badan Yesus dan lalu ditarik keluar. Maka isi dan kulit Yesus itu tertarik keluar bersama dengan duri yang ada pada cambuk. Bukan sahaja di badan Yesus, tetapi di mukanya juga dicambuk. Di perutnya, di pahanya, di tangannya, semuanya dicambuk. Maka pada masa ini, hari ini, saat ini, Yesus penuh dengan kesengsaraan. Dan Allah melihat dari surga. Allah memandang dari surga bagaimana Yesus dicambuk. Dan saat ini Yesus sangat menderita. Di dalam satu tafsir lain berkata, suara Yesus sudah hampir tidak ada lagi. Karena tiap kali dia dicambuk, Yesus akan berteriak dengan kesakitannya. Ketika setiap kali dia dicambuk, dan pada hari ini Yesus itu dicambuk, bukan puluhan kali Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi ratusan kali dia dicambuk. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita kembali kepada Yesaya 52, kita kembali kepada Yesaya 52. Yesaya 52 ayat 14 berkata, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia. Jadi artinya wajah Yesus itu sudah tidak lagi seperti wajahnya. Badannya tidak lagi seperti badannya. Karena wajah Yesus tidak lagi dikenal oleh karena cambuk yang hinggap pada muka. Saya dalam hidup saya hanya pernah dipukul dengan rotan ketika saya sekolah. Sampai di bahagian pantat saya itu terluka. Waktu saya sekolah. Itu karena kejahatan saya. Itu karena saya tidak mendengar cakap guru. Lalu kami dipukul oleh guru. Dan guru berkata, karena pada masa dulu itu kita budak-budak sekolah ini ya tahun 60 masih telanjang pergi mandi. Betul atau tidak? Di bawah sana pasti telanjang tahun 6. Tapi sekarang ini tidak. Masih itu saya sekolah rendah. Lalu guru menghukum kami. Guru kata, bukan seluar. Kami buka seluar. Masih itu saya tahun 5. Ada juga yang tahun 4. Lalu di ujung itu ada rotan. Dan guru ini pecah ujung rotan itu. Dipecahkan. Rotan itu besar dari ini. Lalu dipecahkan ujungnya. Lalu dipukul seorang 5 kali. Kali yang kedua, saya hampir pingsan. Tetapi harus 5 kali. 1 minggu saya demam. Kena lukanya. Tetapi itu kita sudah menderita. Itu kita sudah sengsara. Hanya luka di bagian pantat saja. Tetapi bayangkan pada hari ini, Yesus disengsarakan dengan dicambuk. Disesatkan dengan dicambuk. Beda dulu. Bayangkan menderitanya Yesus. Bayangkan sengsaranya. Maka firman Tuhan berkata, rupanya pun mereka tidak kenal. Mereka tidak tahu apakah itu Yesus atau tidak. Kenapa? Karena cambuk yang dipakai untuk mencambuk Yesus itu sudah mengeluarkan semua daging dan isi dari badannya. Orang tidak kenal. Apakah Yesus melawan? Dia tidak melawan. Apakah Yesus meminta dari surga supaya Allah menurunkan malaikat untuk menyelamatkan dia? Tapi Yesus tetap berdiam diri. Dan dia hanya berteriak dengan kesakitannya saja.
Allah melihat anaknya disengsarakan, Allah sangat berduka. Kita bayangkan kalau ketika itu Allah berteriak sebagai manusia, pasti dia akan berteriak begini, cukuplah kau cambuk anakku. Pasti dia akan berteriak, berhentilah, cukuplah. Tetapi Allah hanya memandang dari surga. Dia melihat dengan penuh kedukaan bagaimana anaknya disengsarakan, sampai orang tidak boleh kenal wajah Yesus, sebab seluruh badannya telah dilukai dengan cambuk Yesus. Jadi penderitaan Yesus ketika dia disiksa itu sangat menderita sekali. Yang ada pada hati Allah, hatinya tergores luka, hatinya sangat berduka. Alasannya menangis melihat bagaimana Yesus disengsarakan oleh karena kejahatan. Dalam kesakitan dan kelaparan pada waktu itu Yesus disengsarakan. Karena Yesus ditangkap pada sebelah malamnya, dan sepanjang malam itu Yesus diadili dan paginya, tanpa minum dan makan, Yesus disengsarakan. Dan itu menyebabkan Allah sebagai Bapaknya itu sangat berduka melihat perbuatan manusia itu kejam sekali, tanpa belas kasihan, melukai Yesus sebagai anaknya yang datang ke dunia ini untuk memberi keselamatan buat saya dan saudara. Yang ketiga, mengapa Allah berduka? Yesaya 53 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata, dia dianiaya, tetapi dia membiar diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pantai. Yang ketiga, mengapa Allah berduka? Apa menyebabkan Allah berduka? Karena Yesus dianiaya. Dianiaya itu berarti dikhianati. Dikhianati. Satu hal yang sangat menyakitkan kita ketika orang mengkhianati kita. Itu artinya dianiaya dalam ayat. Yang pertama menganiaya Yesus, yang mengkhianati Yesus yaitu murid-muridnya sendiri. Pertama, Yudas Iskariot. Dalam Matius 26 ayat 14 dan 16. Yudas anak murid Yesus yang sangat dipercaya oleh Yesus, makanya Yudas diberi satu tugas yang khas sebagai murid Yesus, yaitu menjaga keuangan mereka. Tugas Yudas di dalam ke-12 rasul itu sebagai bendahari, dia menjaga perbendaharaan mereka. Jadi seorang yang diberi kepercayaan untuk menjaga uang, itu adalah orang itu penuh dengan kepercayaan. Kalau seseorang itu disuruh menjaga uang di dalam apapun, artinya orang yang memilih dia itu melihat dia orang yang sangat diharapkan. Itu Yudas. Kenapa? Karena uang itu merupakan satu hal yang sangat sensitif bagi manusia. Ya, kalau saya disuruh untuk menjaga stor gereja, wah, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau hilang satu cangkuk oleh saya, orang tidak banyak cakap. Kalau saya sebagai penjaga stor. Tetapi kalau hilang 5 sen oleh bendahari, wah, satu kampung itu bising. Patutnya punya kayak kereta itu baru. Boleh tuh 5 sen beli satu kayak kereta baru. Itu bagaimana uang dengan harta itu jauh perbedaannya. Tetapi Yudas merupakan orang yang sangat dipercaya oleh Yesus. Maka Yesus memilih dia sebagai orang yang menjaga perbendaharaan mereka, menjaga keuangan mereka. Tetapi Yudas ini sendiri mengkhianati, menganiaya.
Yesus kepadamu, tetapi apa yang kamu boleh berikan kepadamu? Lalu para imam berkata, kami memberi engkau 30 kintal. Lalu Yesus dianiaya oleh Yudas dengan membuat demikian. Jadi ketika Allah melihat perbuatan muridnya ini terhadap Yesus, Allah sangat mengerti. Yang kedua, murid Yesus yang mengkhianati dia adalah Simon Petrus sendiri. Sebelumnya Petrus telah berkata begini, Tuhan, aku sanggup mati untuk engkau. Biarpun mereka ini lari keluar daripadamu, meninggalkan engkau, aku tetap setia kepadamu, aku sanggup mati. Tetapi pada malamnya, paginya Yesus ditangkap. Lalu Yesus dibawa ke pengadilan. Petrus mengikuti dari belakang. Dan ketika orang bertanya kepada Petrus, engkau salah seorang dari mereka? Lalu Petrus berkata, saya tidak kenal. Saya tidak tahu orang itu. Siapa yang kau cakapkan? Saya tidak kenal dia. Ini dia di hatinya. Murid Yesus. Yang kedua, yang menganiaya Yesus adalah orang banyak. Orang banyak ini dalam Matius 27 ayat 20 hingga 25, Lukas 23 ayat 18 hingga 25. Orang banyak. Orang banyak yang pernah diberi makan oleh Yesus, orang banyak yang pernah disembuhkan oleh Yesus, orang banyak yang pernah dibangkitkan oleh Yesus dari lumpuhnya, orang yang pernah dicelupkan matanya, orang yang mati dihidupkan. Mereka inilah yang menganiaya Yesus. Mereka ini yang mengkhianati Yesus. Wah, sebelumnya mereka datang kepada Yesus dengan berkata, engkaulah Rabi Allah. Lalu mereka datang membawa penyakit mereka. Mereka datang kepada Yesus, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem sebelum Yesus ditangkap, semua mereka bersorak-sorai, Hosana bagi anak Allah yang maha tinggi. Lalu mereka datang membawa segala penyakit mereka. Mereka disembuhkan. Ketika mereka lapar mengikuti Yesus, Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka dibagi makan. Tapi muridnya berkata, kami tidak dapat membeli makanan untuk mereka. Lalu Yesus berkata, berapa yang ada padamu? Dan Yesus menjadikan roti dengan ikan sehingga 5.000 orang kenyang makan dan 12 sisa. Wah, mereka inilah yang mengkhianati Yesus dengan berkata, enyahlah dia, salibkanlah dia. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, ketika kita di dalam kesusahan, kita datang kepada Tuhan dan minta pertolongan. Tuhan, tolong saya, Tuhan, saya sedang dalam kesakitan. Tuhan, bantu saya, Tuhan. Anak cucu saya sedang di dalam kesakitan. Kita datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan berkati usaha saya, Tuhan. Kita datang kepada Tuhan lalu Tuhan melakukan mujizatnya. Tuhan memberkati kita. Tetapi ketika kita sudah diberkati, ketika hidup kita sudah senang, lalu kita mulai menganiaya Yesus. Kita mulai mengkhianati Yesus. Bagaimana caranya? Ketika kita berada dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, lalu kita juga ikut sama dengan perbuatan mereka. Kita juga ikut sama dengan tingkah laku mereka. Kalau mereka minum mabuk, kita pun juga ikut minum mabuk. Ini kita menganiaya Yesus. Malah-malah ada orang juga yang sanggup menjual iman mereka. Satu kali saya terkejut ini dalam pelayanan. Lalu dipanggil untuk berdoa terhadap kematian. Lalu saya pergi. Orang yang mati itu saya kenal, istrinya saya kenal, anak-anaknya saya kenal, hampir semua keluarga besar saya kenal, sebab mereka anggota saya. Sedang lagi mulai kebaktian. Tiba-tiba van jenazah dan polis datang.
Karena saya berkata, baru bulan lepas saya berjumpa dengan dia. 1 bulan yang lepas. Salah seorang anak bapak ini kena ada satu imam itu terus pergi ambil dengan kain kapan mereka ambil mayat bapaknya, langsung dia tombok itu imam. Badan anaknya ini bukan alang-alang, kecil lagi badan Pak Dwi, yang sebesar badan itu kecil lagi itu. Itu bagus imam itu tidak pingsan. Kalau yang lain berteriak, saya akan pergi, jangan kerja. Apa yang kita buat? Ditunjukkan buktinya sudah masuk Islam. Oh, ini buktinya dia sudah menjadi orang Islam. Tetapi orang mengenal bapak ini, rupa-rupanya dia mengkhianati Yesus, dia percaya Yesus hanya karena dia dapat roti. Tidak kena tenda, pergi ke kucing, lalu tukar nama dia Islam. Sedang tukar nama dapat tidak mati. Mana tidak orang begitu. Dapat beda saing, nah meninggal mungkin mayatnya dibawa balik ke diri. Terus semua orang begitu. Ini manusia. Bagaimana kalau kita memikirkan dalam perbuatan saat kita memerlukan pertolongan, wah kita datang kepada Yesus. Tetapi saat kita sedang, lalu kita menyangka saya bukan orang Kristen, saya bukan orang percaya, saya tidak kenal Yesus, saya bukan Kristen. Banyak kali kita menganiaya Yesus, mengkhianati Yesus sehingga Allah berduka karena di saat kita sudah senang bersama dengan orang yang tidak percaya, di saat sanalah kita tidak tahu Yesus dalam hidup. Saat itulah kita membuat Allah itu berduka. Makanya firman Tuhan berkata, jikalau kamu malu mengaku aku di depan manusia, aku juga malu mengaku engkau di depan Allah Bapa. Setelah saya menjadi hamba Tuhan dan terima Tuhan, saya sudah berjanji dalam hidup saya, Tuhan, saya tidak akan mengkhianati engkau, walau sesaat dan walau satu perbuatan yang saya lakukan, saya tak akan mengkhianati engkau dalam hidup saya. Pernah saya dipanggil pergi makan di Miri. Ada satu anggota jemaat saya ini, dia kerja senior supervisor dalam satu kembalan. Lalu dia telepon saya, Pastor, datang minum bersama dengan saya. Saya pikir dia sendiri. Saya turun dari pejabat dan mungkin Kenada. Sekali saya sampai di sana, saya tengok 5-6 orang, bukan orang sembarang, tokai-tokai balak. Saya mau masuk, salah. Tidak mau masuk, saya sudah dia lihat. Lalu saya masuk. Saya sampai di sana, lalu datang makanan minuman. Karena saya lambat sedikit, nampak minuman dan makanan saya datang. Kembali sampai, wah apa lagi? Kita terus makan. Ini makanan tukai-tukai yang bukan alang-alang. Sekali makanan saya sampai, saya kata begini dengan mereka, minta maaf Why? Saya mau ucapkan terima kasih dengan doa kepada Tuhan dulu. Sebab mereka makan bising mereka makan. Oke, baru satu meja kata, oke,
Islam itu imam Islam, imam masjid, saya imam gereja. Apa kerja kamu? Sembahyang untuk pulang. Wah, kamu sembahyang untuk kamu bertobat. Saya pernah ditanya juga, ketika itu saya accident, saya melanggar sebab saya salah jalan. Saya lorong laju, tiba-tiba lihat simpang, terus saya belok mau masuk. Datang satu, saya langgar dia. Lalu berkata, datang satu orang. Oh, gimana? Saya repair lah. Gua klaim insurans, orang yang kena nakal ini tidak mau. Saya tidak mau klaim insurans, suruh dia bayar. Ini orang Cina yang tarik kereta ini, cepat mereka. Dia tanya, apa pekerjaan kamu? Pastor. Pastor? Ya. Oh, ada rumah saya belum lagi kena pastor. Boleh kamu pastor? Saya bukan pastor rumah, tetapi saya pastor hidupmu sampai bertobat. Jadi, dia pikir saya itu tukang pastor. Baru satu tanya, apa itu Pak Pastor? Pastor. Baru satu orang jawab lagi, oh dia ini orang imam gereja, orang ini sembahyang di gereja. Dan pada masa itu saya accident di depan kami itu ini di Taman Tugu ada gereja bahasa Iban. Tuh gereja itu ada salib besar. Oh, baru dia paham. Jadi dimanapun kita pergi, siapapun bertanya kita, dimanapun kita berada, jangan kita mengkhianati Yesus. Ketika kita mengkhianati Dia terhadap iman kita, Allah akan berduka. Dia akan berduka. Seperti yang terjadi. Sebelumnya mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Tetapi mereka menganiaya, mereka mengkhianati Yesus. Dan ketika Allah melihat orang-orang yang sudah disembuhkan, orang-orang yang sudah dipulihkan, orang-orang yang sudah dibangkitkan dari kematian, keluarga mereka, ketika Allah melihat mereka ini dan berkata, "Enyahkan dia, salibkan dia," maka hati Allah hancur sekali karena terjadi pengkhianatan yang sangat besar terhadap orang Israel, oleh orang Israel terhadap Yesus. Pengkhianatan yang sangat besar. Coba kita dikhianati oleh orang. Bayangkan kita dikhianati oleh kawan kita sendiri. Kita dikhianati oleh orang yang kita harapkan dalam hidup kita. Coba orang yang kita sangat harapkan menganiaya kita. Apalagi membuat kata-kata yang bohong, yang mengatakan, "Diapa yang mencuri itu? Diapa yang mengambil barang itu?" Sedangkan kita tidak pernah ambil itu barang, tetapi kawan kita yang paling kita harap mengatakan kita mencurinya. Kita dianiaya sehingga kita didenda oleh ketua kampung. Kita didenda oleh penghulu. Bayangkan hati kita. Kalau kita seorang bapak, anak kita dianiaya dengan dikhianati. Mengatakan, "Diapa yang mencuri? Dia yang mengambil barang-barang itu. Kintin itu diapa yang rompak?" Tetapi sedangkan orang yang menuduh anak kita itu adalah orang yang kawan baik kita. Bayangkan hati kita sebagai bapak. Pasti kita akan berdoa. Demikianlah Yesus pada hari ini, pada jam. Orang-orang yang sebelum ini mengagungkan Hosana bagi anak Allah yang maha tinggi. Dan beberapa jam saja mereka berkata, "Salibkan dia, enyahlah dia." Karena paginya Yesus masuk Yerusalem, malam dia mengadakan perjamuan kudus, dan tengah malamnya dia ditangkap. Dan paginya mereka mengkhianati Yesus. Sedangkan sebelumnya mereka sangat ditolong. Itulah dia dianiaya, dikhianati. Ini yang sangat pada hari ini. Seluruh
Tuhan juga kita melihat Lukas 23 ayat 17-20. Dia telah dibawa ke bukit Golgota dan dia disalibkan di bukit Golgota. Di sebelah kirinya seorang penjahat, di sebelah kanannya seorang. Orang yang mati disalibkan adalah orang yang sangat terkutuk sekali. Karena hukuman yang paling tinggi, yang paling jahat itu adalah menurut orang Israel adalah hukuman salib. Hukuman bunuh itu tidak menunjukkan sejahatnya orang itu. Hukuman pancung itu tidak menunjukkan sejahatnya orang itu. Hukuman direjam dengan batu sampai mati pun tidak menunjukkan sejahatnya orang itu. Tetapi ketika seseorang itu disalibkan, orang itu adalah lebih jahat dari sampah. Artinya kejahatannya tidak boleh dihukum dengan jenis hukuman yang lain, hanya salib saja. Orang yang mati disalib itu adalah orang yang sangat-sangat terkutuk perbuatannya. Jadi mereka menyalibkan Yesus. Jadi ketika mereka mengatakan Yesus harus disalibkan, maka hati Allah. Memang Yesus boleh menghapus dosa kita, bukan hanya disalib saja. Yesus boleh menghapus dosa kita dengan cara yang lain. Dengan kematian cara yang lain boleh saja dosa kita dihapuskan. Itu boleh. Mungkin dengan dipancung, mengalir darahnya pun boleh menghapus dosa kita. Sebab yang penting itu adalah kuasa darah Yesus dalam dirinya itu yang menghapus dosa kita. Tetapi salib itu merupakan hukuman yang sangat, kematian yang sangat tertentu. Itu sebabnya Allah sangat. Dan dia disalibkan bukan sebagai orang yang terhormat. Dia mati bukan sebagai orang yang terhormat. Tetapi Yesus itu mati, kematian itu sangat tertutup. Sebab dia mati disalibkan di atas kayu salib. Sangat tertutup. Dan ketika mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Dan Yesus dibawa ke sana. Ketika Yesus diangkat dan dia berteriak, kira-kira jam 3 petang dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika itu Yesus, Allah memalingkan mukanya dari Yesus, karena dia tidak sanggup melihat bagaimana tertutupnya kematian Yesus disalib ke atas saya. Setelah dia bercakap demikian, lalu dia berkata, sudah selesai yang dia bilang. Dia sangat berduka sekali. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, dari kematian Yesus tertutup itu, maka kematian kita hari ini menjadi kematian di dalam Tuhan yang sangat mulia. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15 yang berkata begini, kematian orang yang dikasihi Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Karena kematian Yesus tertutup inilah, walaupun Allah sangat berduka, tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, maka kematian kita hari ini kematian sangat berharga. Sebab apa? Sebab kematian kita yang harusnya dikutuk oleh Allah karena dosa itu telah ditimpakan di dalam diri Yesus. Dan hari itu kita yang meninggal di dalam Tuhan, itu kematian kita sangat berharga. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini jam ini Yesus sangat menderita. Yesus disengsarakan. Tanpa ada kanan sekarang pun kita sudah mengejar kepada sana. Tetapi bayangkan saat ini Yesus itu di tengah terik matahari dengan haus berbagi air anggur asam. Satu dua. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita renungkan diri kita di hadapan Tuhan hari ini. Perbuatan askar Romawi
dan orang Israel lebih 2000 tahun yang lalu membuat Allah itu sangat berat. Dia penuh dengan kedukaan. Allah tidak dapat menahan keperitan hati melihat bagaimana Yesus itu disengsarakan, dianiaya. Dia sangat menderita. Dan hari ini kita telah menjadi anak Tuhan. Kita telah menjadi orang percaya. Maka satu pertanyaan untuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudari, apakah kita pernah mendukakan hati Allah dalam hidup kita karena perbuatan kita, karena kejahatan kita, karena dosa kita? Apakah jadi perbuatan kejahatan kita yang membuat Allah terduka? Sepertinya kematian dan pengorbanan Yesus itu tidak ada arti buat kita. Sebagai orang Kristen, orang percaya, mari kita renungkan diri kita, renungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kenapa kita mulai hari ini berkata, Tuhan, mulai hari ini saya ingin menyenangkan Engkau. Mulai hari ini Tuhan, saya ingin menyenangkan Engkau. Tuhan, mulai hari ini saya tidak mau mendukakan hati Engkau lagi, Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, saya tidak akan mendukakan Engkau dengan perbuatan-perbuatan saya yang terhina dan terkutuk, dengan dosa yang saya lakukan. Cukuplah Engkau berduka 2000 tahun yang dulu, Tuhan, karena Yesus disengsarakan. Tetapi saya sebagai anak-Mu, Tuhan, saya ingin menyenangkan Engkau hari ini. Saya ingin memuliakan Engkau. Apapun perbuatan dosa, kejahatan yang kita lakukan selama ini yang membuat Allah terduka, apakah kita ingin berkata, Tuhan, saya ingin tinggalkan, saya ingin menyenangkan-Mu dan melayani Engkau dan memuliakan Engkau dan mengasihi Engkau dalam hidup saya. Jangan sia-siakan. Jangan membuat Allah berduka banyak kali karena perbuatan kita. Jangan membuat Allah itu berduka setiap kali kita melakukan dosa dan kejahatan dalam hidup kita. Tetapi mari kita pada hari ini sebagai anak Tuhan, kita boleh berjanji hari ini, Tuhan, hari ini Tuhan, saya ingin menyenangkan-Mu. Saya ingin membuat Engkau gembira. Saya ingin memuliakan Tuhan dalam hidup saya. Kita naikkan nyanyian ini, mari bermusik dengan nyanyian Tuhan membawa menyenangkan. Mari bermusik. Kita naikkan nyanyian. Kalau ada slide-nya. Itu pertanyaan untuk kita. Apakah selama ini kita selalu mendukakan hati Allah dengan kejahatan dan perbuatan kita yang tidak berkenan? Tapi kalau hari ini kita berkata berjanji dengan Tuhan, Tuhan, saya tidak ingin mendukakan hati-Mu lagi, Tuhan. Tapi hari ini saya ingin menyenangkan-Mu dari perbuatan saya. Dan ini janji kita. Mari kita berdiri semua. Satu janji dan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita ingin menyenangkan Dia. Menyenangkan
Kalau kita selalu mendukakan hati Tuhan, hati Allah, dengan perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan, boleh hari ini apakah kita berjanji untuk tidak mendukakan Allah lagi dengan perbuatan-perbuatan jahat kita, dengan sikap dan sikap kita. Boleh hari ini apakah kita ingin berkata, Tuhan, bila mulai hari ini Tuhan, aku hanya ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Aku tak akan mendukakan Engkau lagi Tuhan. Aku tak akan menyakiti hati Engkau lagi Tuhan. Aku hanya ingin menyenangkan-Mu. Aku hanya ingin membuat Tuhan itu gembira dari perbuatan ini. Dengan berkata, Tuhan cukuplah. 2000 tahun yang dulu Engkau sudah menderita, Engkau sudah sengsara, Engkau dihina. Cukuplah Tuhan, cukuplah Allah, Engkau menduka 2000 tahun yang dulu. Tetapi hari ini Tuhan, aku ingin menyenangkan-Mu. Aku ini saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebenarnya Paskah ini, mari kita ambil satu komitmen untuk tetap menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Bagaimana 2000 tahun yang dulu Tuhan, Engkau berduka melihat anak yang Engkau kasihi dan sayangi, dia aniaya, disengsarakan. Anak yang Engkau kasihi Tuhan, disiksa, diludah tanpa belas kasihan oleh manusia. Yesus lakukan itu karena dosa kami, karena kejahatan kami, karena pemberontakan kami. Dan dilakukan itu supaya kami diselamatkan. Dan hari ini Tuhan, kami melihat kembali bagaimana Engkau menderita 2000 tahun yang dulu Tuhan. Engkau disengsarakan lebih 2000 tahun yang dulu Tuhan. Hari ini kami melihatnya kembali dan berduka. Sungguh Tuhan, hari ini Engkau sangat berduka karena Allah, anak-Mu itu Tuhan, telah disengsarakan, dihina, dianiaya oleh kami. Tetapi kami hari ini Tuhan, kami seringkali membuat Engkau berduka dalam hidup kami. Kami seringkali membuat Engkau bersedih dalam hidup kami juga Tuhan, karena perbuatan-perbuatan dosa kami, karena kejahatan kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Jika ada Bapak Ibu saudara-saudari yang seringkali mendukakan hati-Mu saat sebelum ini Tuhan, Tuhan ampuni mereka. Dan hari ini Tuhan, kami berjanji untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami tidak ingin membuat Engkau berduka lagi Tuhan karena perbuatan-perbuatan kami, tetapi kami hanya ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita berkomitmen menghadap Tuhan saat ini dengan tidak melupakan Allah lagi dalam hidup kita karena perbuatan kita, karena kekejian kita, karena dosa yang kita lakukan. Karena kalau kita tetap mendukakan Allah dalam diri kita, maka sia-sialah hari ini kita rayakan. Oh haleluya Bapa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk tetap menyenangkan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, juga kami mohon Tuhan supaya dalam hidup mereka, supaya mereka mulai menyenangkan-Mu Tuhan, memuliakan Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Jangan dalam hidup mereka tetap mendukakan Allah karena perbuatan-perbuatan mereka, karena sifat mereka Tuhan, karena tingkah laku mereka. Tolong mereka Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami mulai hari ini Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan Yesus, dalam perbuatan kami, dalam percakapan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Tolong jemaat di tempat ini Tuhan, mulai hari ini untuk berkomitmen menyenangkan-Mu. Dan semua kami Tuhan mulai hari ini ingin menyenangkan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu untuk kami hari ini. Berkati kami seterusnya dalam ibadah kami, khususnya sebentar kami akan mengambil perjamuan sebagai peringatan bagaimana Engkau menderita buat kami hari ini. Tubuh-Mu itu dihancurkan dan darah-Mu itu dicurahkan supaya kami diselamatkan. Biar dalam perjamuan ini nanti Tuhan, hidup kami dan komitmen hati kami
untuk tetap teguh kuat dan menyenangkan Tuhan dalam hidup kami senantiasa. Terima kasih Bapa, puji nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk.